Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Hari ini hari Selasa tanggal 23 September 2025. Renungan kita berjudul Berhikmat dalam berbuat baik. Firman Tuhan kami ambil dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-14 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu bangunlah Yoab, ia pergi ke Gesur dan membawa Absalom ke Yerusalem. Tetapi berkatalah raja, ia harus pergi ke rumahnya sendiri. Jangan ia datang ke hadapanku. Jadi pergilah Absalom ke rumahnya sendiri dan tidak datang ke hadapan raja. Kisah tragis dialami oleh Martha Mackay. Ia tewas dibunuh oleh Travis Lewis, pria yang ditampungnya setelah membunuh ibu dan sepupunya. Pada tahun 1996, Travis Lewis membunuh ibu Martha, Sally Snowden Mackay, dan sepupunya Lee Baker. Mereka dibunuh di dalam rumah Sally di Horseshoe Lake, Arkansas, Amerika Serikat. Sally dan Lee memergoki Travis saat ia melakukan perampokan di rumah Sally. Lalu Travis menembak mereka dan membakar rumah tersebut untuk menghilangkan barang bukti. Tetapi lewat sejumlah penyelidikan, polisi berhasil mengungkap kasus ini. Travis pun didakwa dengan hukuman mati. Untuk menghindari eksekusi, Travis menerima kesepakatan pembelaan dari jaksa penuntut yang menjatuhkan hukuman 28,5 tahun penjara dengan pembebasan bersyarat setelah menjalani 70% dari hukumannya. Martha, putri daripada Sally, memutuskan untuk memaafkan Travis atas pembunuhan ibu dan sepupunya. Ia bahkan menjalin hubungan yang erat dengan Travis selama masa penahanannya. Martha beberapa kali mengunjungi Travis di dalam penjara. Ketika Travis dibebaskan bersyarat setelah menjalani hukuman selama 20 tahun, Martha menawarkan diri untuk membantunya bangkit kembali. Martha merenovasi rumah ibunya. Ia memberi Travis sebuah kamar serta pekerjaan untuk merawat halaman. Tetapi ketika Martha kehilangan uang 10.000 US dollar atau sekitar 150 juta rupiah yang disimpannya di rumah, Martha pun memecat Travis dari pekerjaannya dan mengusirnya dari rumahnya. Travis tidak terima. Ia membunuh Martha di tempat yang sama ketika ia membunuh ibu Martha. Travis melarikan diri dari rumah dan melompat ke danau Horseshoe untuk menghindari kejaran polisi, lalu mati tenggelam. Ternyata, untuk menerima kembali para penjahat harus berhati-hati. Menarik, ketika Absalom kembali dari pelariannya ke Yerusalem setelah membunuh Amnon, saudaranya, Daud melarangnya tinggal di istana. Absalom harus tinggal di rumahnya sendiri. Selain untuk menghukum Absalom, Daud juga ingin memastikan sifat Absalom telah berubah. Sebab jika Amnon, saudaranya sendiri, bisa dibunuhnya, maka tidak tertutup kemungkinan Daud pun bisa dibunuhnya juga jika ia tinggal bersama di istana. Ternyata pikiran Daud ini benar. Sebab 4 tahun kemudian Absalom memberontak kepada Daud, ayahnya sendiri, dan berusaha untuk membunuhnya. Sifat pembunuh Absalom tidak berubah. Kita harus berhikmat dalam berbuat baik. Seorang pembunuh tidaklah mudah untuk berubah, sehingga sangat berbahaya untuk tinggal bersamanya. Kita boleh mengampuninya, memberinya sebuah pekerjaan yang layak, tetapi tidak perlu serumah dengannya.
Terhadap para penjahat lainnya pun seperti itu, seperti para pencuri dan pelaku pelecehan seksual. Orang yang terbukti sudah pernah mencuri dan melakukan pelecehan seksual harus tetap diawasi. Tetaplah menjaga agar diri kita dan orang lain tidak dirugikan. Kata-kata bijak. Mengampuni adalah keharusan, tetapi hal ini bukan berarti kita menanggalkan kewaspadaan diri. Bapak Ibu, mari tundukkan kepala kita untuk berdoa. Bapa, ajar aku agar berhati-hati dalam berbuat baik kepada para penjahat, sehingga aku tidak berada dalam ancaman bahaya. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kami mengucapkan selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.